Misteri rambut rontok di malam hari, benarkah pertanda kematian? Halo, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan yang paling penting, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu setiap kali kita upload video baru. Baiklah, kita langsung saja. Malam ini, kita akan membahas topik yang mungkin bikin bulu kuduk merinding. Rambut rontok di malam hari. Ada yang pernah mengalaminya? Rambut rontok memang hal yang wajar. Tapi bagaimana jika terjadi di malam hari, dan jumlahnya banyak? Menurut kepercayaan primbon Jawa kuno, fenomena ini tidak bisa dianggap sepele. Rambut rontok di malam hari, terutama jika terjadi tiba-tiba dan dalam jumlah yang tidak biasa, dipercaya sebagai sebuah pertanda. Lantas, pertanda apa itu? Sebagian orang percaya bahwa ini adalah salah satu dari 5 tanda kematian yang kian dekat. Seram, bukan? Tapi jangan panik dulu. Kita akan kupas tuntas mitos dan fakta di baliknya. Mitos atau fakta? Primbon ungkap 5 tanda kematian dekat. Primbon Jawa adalah warisan leluhur yang berisi berbagai ramalan dan perhitungan. Rambut rontok di malam hari adalah salah satu bab yang sering dibahas di dalamnya. Apakah benar ini pertanda akhir hidup? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Kening memudar. Misteri kening dalam primbon Jawa dan penjelasan medisnya. Dalam Khazanah Primbon Jawa, kening bukan hanya sekadar bagian dari wajah. Kening dianggap sebagai cerminan vitalitas dan energi spiritual seseorang. Dipercaya bahwa kening yang memudar, terlihat lebih gelap, atau kehilangan cahayanya, adalah salah satu pertanda kuat bahwa energi kehidupan seseorang mulai meredup dan mendekati akhir. Keyakinan ini berakar pada pemahaman kuno tentang hubungan antara penampilan fisik dan kondisi spiritual. Kening yang cerah dan bersih dianggap sebagai tanda kesehatan, keberuntungan, dan kehidupan yang panjang. Sementara kening yang kusam dianggap sebaliknya. Fenomena ini sering diinterpretasikan sebagai pertanda bahwa cahaya atau aura kehidupan mulai pudar. Primbon mengaitkan hal ini dengan proses di mana jiwa bersiap untuk meninggalkan raga. Kening, sebagai titik teratas wajah, diakini menjadi salah satu gerbang utama yang dilewati energi spiritual, dan perubahan pada area ini menjadi sinyal visual yang dapat ditangkap oleh orang di sekitarnya. Tanda ini tidak selalu dimaknai sebagai kematian mendadak, melainkan sebagai peringatan agar seseorang lebih introspeksi diri dan bersiap menghadapi akhir hayat. Dalam konteks ini, kening memudar bukan hanya gejala fisik, melainkan sebuah pesan simbolik yang mendalam. Dari perspektif medis modern, perubahan pada kening atau wajah secara umum tidak berkaitan langsung dengan kematian yang mendekat, tetapi lebih sering merupakan indikasi dari kondisi kesehatan tertentu. Wajah yang terlihat pucat, kusam, atau memudar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti anemia. Kekurangan sel darah merah dapat membuat kulit, termasuk di area kening, terlihat pucat. Dehidrasi. Kurangnya cairan dalam tubuh dapat membuat kulit kehilangan elastisitas dan tampak kering, yang bisa disalahartikan sebagai kusam atau memudar. Sirkulasi yang buruk. Aliran darah yang tidak lancar dapat menyebabkan kulit di area tertentu terlihat pucat atau kebiruan. Ini sering terjadi pada pasien yang sakit parah atau mendekati akhir hayat, di mana tubuh memprioritaskan aliran darah ke organ vital, meninggalkan ekstremitas dan area kulit tertentu kekurangan oksigen. Efek samping obat-obatan. Beberapa obat dapat memengaruhi warna atau kondisi kulit. Kekurangan nutrisi. Asupan vitamin dan mineral yang tidak memadai, seperti zat besi atau vitamin B12, dapat memengaruhi kesehatan kulit secara keseluruhan. Dengan demikian, jika ada seseorang yang menunjukkan tanda-tanda kening memudar, hal itu lebih mungkin mengarah pada masalah medis yang memerlukan perhatian, seperti anemia atau dehidrasi, daripada menjadi pertanda kematian yang mistis. Sementara primbon melihatnya sebagai firasat spiritual, sains melihatnya sebagai indikator biologis yang dapat dijelaskan secara rasional. Memahami kedua perspektif ini memungkinkan kita untuk tetap menghargai kearifan lokal, sambil tetap berlandaskan pada pengetahuan ilmiah yang valid. 2. Tubuh lebih dingin. Tanda kematian dalam perspektif primbon dan medis. Dalam pandangan primbon Jawa, sensasi tubuh yang terasa lebih dingin, terutama pada malam hari atau di lingkungan yang tidak dingin,
adalah salah satu dari 5 tanda yang mengindikasikan bahwa ajal kian mendekat. Kepercayaan ini menganggap tubuh sebagai wadah dari energi kehidupan atau prana. Suhu tubuh yang normal adalah cerminan dari keseimbangan energi ini. Ketika energi kehidupan mulai berkurang atau melemah, tubuh secara alami akan kehilangan kehangatan yang merupakan manifestasi dari vitalitas. Fenomena ini sering digambarkan sebagai proses di mana api kehidupan mulai meredup. Tubuh yang terasa dingin tidak hanya diartikan sebagai penurunan suhu fisik, tetapi juga sebagai tanda bahwa aliran energi di dalam tubuh mulai melambat dan terhambat. Primbon meyakini bahwa perubahan ini merupakan isyarat yang diberikan alam semesta, sebuah peringatan halus yang mengajak seseorang untuk bersiap. Sensasi dingin ini bisa dirasakan di seluruh tubuh, atau terkadang dimulai dari ekstremitas seperti tangan dan kaki sebelum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Dalam konteks spiritual, ini adalah pertanda bahwa jiwa sedang bersiap untuk melepaskan ikatan dengan raga, dan tubuh mulai kehilangan vitalitasnya sebagai persiapan untuk perpisahan. Dari sudut pandang medis, tubuh yang terasa dingin saat menjelang kematian adalah sebuah fenomena biologis yang memiliki penjelasan ilmiah yang jelas, dan dikenal sebagai hipotermia terminal atau penurunan suhu tubuh prakematian. Ini bukanlah fenomena mistis, melainkan bagian dari proses alami yang terjadi saat organ-organ vital mulai berhenti berfungsi. Penjelasan medisnya adalah sebagai berikut. Penurunan sirkulasi darah. Menjelang akhir hayat, jantung melemah dan tidak mampu memompa darah secara efisien ke seluruh tubuh. Tubuh memprioritaskan aliran darah ke organ-organ vital, seperti jantung, otak, dan paru-paru, untuk mempertahankan fungsi-fungsi esensial selama mungkin. Akibatnya, sirkulasi darah ke ekstremitas, tangan, kaki, dan kulit berkurang drastis, menyebabkan area-area tersebut terasa dingin saat disentuh. Penurunan metabolisme. Saat tubuh mendekati kematian, metabolisme melambat secara signifikan. Produksi energi dan panas internal berkurang, menyebabkan suhu tubuh secara keseluruhan menurun. Proses ini tidak hanya terjadi pada orang sakit, tetapi juga merupakan bagian dari proses normal penuaan yang parah. Perubahan sistem saraf. Sistem saraf otonom yang mengendalikan suhu tubuh juga mulai terganggu. Mekanisme regulasi panas tubuh menjadi tidak efektif, sehingga tubuh tidak mampu mempertahankan suhu normal. Dengan demikian, sensasi dingin yang dirasakan menjelang kematian adalah hasil dari kegagalan sistem tubuh secara bertahap, bukan karena hilangnya energi spiritual. Meskipun Primbon melihatnya sebagai tanda perpisahan jiwa dan raga, sains memberikan penjelasan rasional yang didasarkan pada fisiologi manusia. Mitos dan sains memiliki cara pandang yang berbeda, namun keduanya dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang salah satu misteri terbesar dalam kehidupan, yaitu kematian. 3 indera perasa dan penciuman menghilang, tanda kematian dalam primbon dan penjelasan medis. Dalam primbon Jawa, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman secara tiba-tiba dianggap sebagai salah satu dari 5 tanda yang mengindikasikan bahwa kehidupan kian mendekati akhirnya. Kepercayaan ini didasarkan pada pemahaman bahwa indera merupakan jendela kita menuju dunia. Ketika jendela-jendela ini mulai tertutup, itu diartikan sebagai tanda bahwa jiwa sedang mempersiapkan diri untuk melepaskan hubungannya dengan dunia material. Indera perasa dan penciuman dianggap sangat penting dalam primbon, karena keduanya terhubung erat dengan energi kehidupan. Jika seseorang tidak lagi bisa merasakan kenikmatan dari makanan atau aroma bunga, itu dipercaya sebagai pertanda bahwa vitalitasnya sedang menurun. Ini bukan sekadar gejala fisik, melainkan sebuah pesan spiritual yang mendalam. Hilangnya kedua indera ini diyakini sebagai proses di mana tubuh mulai melepaskan dirinya dari pengalaman-pengalaman fisik sebagai persiapan untuk transisi menuju alam yang berbeda. Primbon melihatnya sebagai sebuah proses pelepasan secara bertahap, di mana tubuh secara perlahan-lahan menghentikan fungsinya sebagai wadah jiwa. Dari perspektif medis, hilangnya atau menurunnya indera perasa, agiusia atau hipogiusia, dan penciuman, anosmia atau hiposmia, menjelang kematian adalah fenomena yang umum terjadi. Namun, ini tidak ada kaitannya dengan pertanda spiritual, melainkan merupakan bagian dari kegagalan sistemik tubuh yang kompleks. Penjelasan medisnya adalah sebagai berikut. Penurunan fungsi otak. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses sinyal dari indera perasa dan penciuman adalah area yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen dan nutrisi. Menjelang akhir hayat, sirkulasi darah ke otak menurun,
yang dapat mengganggu fungsi-fungsi ini. Efek samping pengobatan. Banyak pasien yang sakit parah mengonsumsi obat-obatan yang dapat memengaruhi fungsi indera perasa dan penciuman. Obat kemoterapi, antibiotik, dan obat-obatan lainnya bisa mengubah persepsi rasa atau menyebabkan hilangnya kemampuan mencium. Dehidrasi dan mulut kering. Pasien yang sakit parah sering mengalami dehidrasi yang menyebabkan mulut kering. Kondisi ini dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan indera perasa untuk mendeteksi rasa. Lidah yang kering tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengirimkan sinyal rasa ke otak. Perubahan hormonal dan metabolik. Proses kematian melibatkan perubahan hormonal dan metabolik yang besar di dalam tubuh. Perubahan ini dapat memengaruhi sel-sel yang bertanggung jawab untuk indera perasa dan penciuman, sehingga fungsinya menurun. Dengan demikian, sementara primbon melihat hilangnya indera sebagai pertanda mistis, sains menawarkan penjelasan yang berakar pada fisiologi dan kondisi kesehatan. Keduanya menggambarkan hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda, menunjukkan bahwa apa yang dianggap mistis dalam satu budaya bisa dijelaskan secara rasional dalam budaya lainnya. 4. Rambut rontok di malam hari, mitos dalam primbon dan fakta ilmiah. Dalam primbon Jawa, rambut rontok di malam hari, terutama jika terjadi dalam jumlah yang tidak wajar dan tiba-tiba, adalah salah satu mitos yang paling populer sebagai pertanda kematian. Kepercayaan ini didasarkan pada pandangan bahwa rambut, sebagai bagian dari tubuh yang terus tumbuh, adalah simbol dari vitalitas dan kehidupan. Rambut yang kuat dan sehat melambangkan kehidupan yang subur, sementara rambut yang rontok diartikan sebagai tanda bahwa vitalitas atau energi spiritual mulai berkurang. Primbon meyakini bahwa proses kerontokan rambut yang tidak biasa di malam hari adalah sebuah simbol dari pelepasan energi kehidupan. Malam hari, yang dianggap sebagai waktu hening dan transisi antara dunia sadar dan bawah sadar, adalah momen yang pas bagi fenomena spiritual semacam ini untuk terjadi. Rambut yang rontok secara misterius di malam hari dipercaya sebagai pertanda bahwa roh sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan tubuh. Ini bukan hanya masalah estetika, melainkan sebuah pesan simbolik yang mendalam tentang proses perpisahan antara jiwa dan raga. Dari sudut pandang medis, rambut rontok adalah kondisi yang umum dan memiliki banyak penyebab yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Rambut rontok di malam hari bukanlah pertanda mistis, tetapi seringkali merupakan akibat dari kondisi kesehatan atau gaya hidup tertentu. Berikut adalah beberapa penyebab utama rambut rontok menurut ilmu kedokteran. Telogen effluvium. Ini adalah kondisi di mana stres fisik atau emosional yang parah, seperti penyakit, operasi, atau kehilangan orang yang dicintai, menyebabkan folikel rambut memasuki fase istirahat, telogen, secara prematur. Beberapa bulan setelah stresor terjadi, rambut akan rontok dalam jumlah yang besar. Fenomena ini seringkali paling terlihat di malam hari saat seseorang tidur dan rambut yang rontok mengumpul di bantal atau kasur. Kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin dan mineral penting seperti zat besi, zinc, atau vitamin D dapat memengaruhi kesehatan rambut dan menyebabkan kerontokan. Pola makan yang buruk atau malnutrisi seringkali menjadi penyebab utama. Perubahan hormonal. Ketidakseimbangan hormon, seperti yang terjadi pada wanita pasca melahirkan atau pada orang dengan masalah tiroid, dapat menyebabkan kerontokan rambut yang signifikan. Faktor genetik dan penyakit. Rambut rontok juga bisa disebabkan oleh faktor genetik, misalnya, kebotakan pola pria atau wanita, atau kondisi medis seperti alopecia areata, infeksi kulit kepala, atau penyakit autoimun. Secara keseluruhan, primbon melihat rambut rontok di malam hari sebagai tanda spiritual dari perpisahan yang akan datang, sementara sains menawarkan penjelasan logis yang berpusat pada kesehatan fisik. Keduanya memberikan kita perspektif yang berbeda tentang fenomena yang sama, dan dengan memahami keduanya, kita bisa melihat bahwa apa yang dianggap misterius bisa jadi memiliki dasar ilmiah yang kuat. 5 mimpi buruk yang sering terjadi, pertanda kematian dalam primbon dan penjelasan psikologis. Dalam primbon Jawa, mimpi buruk yang sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan tema kematian, perpisahan, atau perjalanan ke tempat yang tidak dikenal, dianggap sebagai salah satu pertanda kuat bahwa akhir hidup kian mendekat. Kepercayaan ini didasarkan pada pandangan bahwa alam mimpi adalah jembatan antara alam sadar dan alam gaib. Mimpi buruk yang berulang dianggap sebagai isyarat dari alam lain, atau dari jiwa itu sendiri, yang sedang mempersiapkan diri untuk transisi besar. Mimpi yang melibatkan simbol-simbol kematian, seperti bertemu dengan orang yang sudah meninggal, berada di kuburan,
atau melewati terowongan gelap, diinterpretasikan sebagai sebuah proses pemberitahuan kepada individu. Primbon melihatnya sebagai persiapan spiritual. Jiwa diakini sudah mulai melepaskan ikatan-ikatan dengan dunia fisik, dan proses ini termanifestasi dalam bentuk mimpi yang tidak menyenangkan. Mimpi-mimpi ini tidak hanya dianggap sebagai gambaran, tetapi juga sebagai sebuah latihan psikologis dan spiritual untuk menghadapi perpisahan abadi. Dari sudut pandang psikologis dan medis, mimpi buruk yang berulang, terutama menjelang kematian, dapat dijelaskan dengan cara yang lebih rasional. Ini bukanlah pertanda mistis, melainkan cerminan dari kondisi mental, emosional, dan fisik yang dialami oleh seseorang yang sakit parah atau berada di akhir hidupnya. Penjelasan psikologisnya adalah sebagai berikut. Kecemasan dan ketakutan. Menghadapi akhir hayat adalah pengalaman yang sangat menakutkan dan penuh kecemasan. Ketakutan akan kematian, rasa sakit, atau ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi setelahnya seringkali termanifestasi dalam bentuk mimpi buruk. Otak memproses ketakutan-ketakutan ini saat tidur, menciptakan narasi mimpi yang mencerminkan kecemasan yang mendalam. Perubahan pada fungsi otak. Menjelang kematian, otak dapat mengalami perubahan fisiologis akibat kekurangan oksigen atau nutrisi. Hal ini dapat memengaruhi siklus tidur dan memicu mimpi yang lebih intens, aneh, atau menakutkan. Pengaruh obat-obatan. Banyak obat yang diberikan kepada pasien yang sakit parah, seperti obat pereda nyeri, opioid, atau obat penenang, dapat memiliki efek samping yang memengaruhi pola tidur dan menyebabkan mimpi buruk. Pemrosesan pengalaman hidup. Individu yang sakit parah seringkali merefleksikan kembali kehidupan mereka. Pengalaman traumatis, penyesalan, atau konflik yang belum terselesaikan dapat muncul dalam bentuk mimpi buruk. Ini adalah cara pikiran untuk mencoba memproses dan menyelesaikan masalah-masalah emosional yang belum tuntas. Secara keseluruhan, Primbon melihat mimpi buruk yang sering terjadi sebagai pertanda spiritual dari sebuah transisi. Di sisi lain, psikologi modern melihatnya sebagai respons alami dari otak dan pikiran terhadap stres, ketakutan, dan perubahan fisik yang terjadi menjelang akhir hayat. Keduanya memberikan kita wawasan yang berharga, baik dari sisi spiritual maupun dari sisi ilmiah, tentang salah satu fase paling penting dalam kehidupan manusia. Setelah kita bahas satu persatu, jadi apakah rambut rontok di malam hari adalah pertanda kematian? Tentu saja, ini adalah mitos. Rambut rontok bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti stres, pola makan yang tidak sehat, atau bahkan genetik. Meskipun demikian, Primbon Jawa tetaplah bagian dari warisan leluhur yang patut kita hargai. Ambil sisi positifnya, yaitu selalu menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Jangan biarkan mitos-mitos ini membuat kita takut. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal-hal di atas? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan.